Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menceritakan perjalanan mencari supplier. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Syahid, Maulana, dan Clarissa. Di sini kebun pertama. Mohon maaf, di sini saya menggunakan sendal jepit karena licin. Dan di sini saya menyempatkan foto dan video. Dan di sini kebun pertama banyak sekali pohon kopi yang akan berbuah yang diperkirakan panen 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Dan di sini pemandangannya sangat indah. Di sini banyak pohon kopi yang mau berbuah. Dan di sini saya dan kelompok saya ngopi-ngopi dulu sebentar. Dan di sini ada beberapa foto saya dengan para supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Solihin. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang pembelajaran ekspor impor. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bu Rizka yang telah mengajar saya di mata kuliah manajemen ekspor impor. Dari saya awal tidak tahu ekspor impor seperti apa, jadi tahu seperti metode pengiriman retail, FCL, UCL, dan LCL, dan cara perhitungan harga ekspor, cara payment method, dan cara promosinya seperti apa, semuanya. Dan yang pengalaman kedua mencari supplier, pertama-tama saya pas pertama-tama mencari supplier tentang arang briket yang nggak tahu di mana, tapi kebetulan orang tua saya bertani kopi, jadi alhamdulillahnya bisa menjadi supplier gitu. Dan teman-teman orang tua saya juga sebagian banyak dari perkebunan kopi, jadi alhamdulillah bisa terbantu mencari supplier, jadi tidak usah jauh-jauh mencari supplier untuk pengalaman buat membuat company profile. Di sini saya ada tentang perusahaan kita yang bernama PT Kopi Kita sebagai pedagang biji kopi asli Indonesia. Dan di sana ada visi misi. Visinya untuk membuat produk kopi Indonesia menjadi kopi terbaik di dunia, dan misinya memperkenalkan kopi daerah kita supaya bisa bersaing di pasar di seluruh dunia. Dan misi selanjutnya untuk penghijauan lahan di daerah pegunungan, terutama di daerah kita yang agak kurang penghijauan. Dan selanjutnya ada tentang produk, ada 4 jenis biji, namun di kami cuman ada kopi arabica. Dan pengalaman saya untuk pemasaran, di sana saya diajarkan oleh Bu Rizka mencari buyer dari Trendmap dan dari Indah Export untuk mencari buyer untuk kita bisa menjualnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Fikri Al-Islami. Ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya belajar ekspor
ekspor impor. Belajar ekspor impor, dulunya saya tidak tahu apa itu ekspor impor ya. Sekarang jadi tahu ekspor itu menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor itu membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk kebutuhan atau pangan yang kurang. Dan di sini juga saya lumayan paham tentang ekspor impor, yaitu tentang cara mengirim barang menggunakan metode retail, FTL, dan LCL. Retail, high kode, dan yang lainnya masih banyak. Selanjutnya ada membuat company profile. Yang pertama di sini ada company profile PT kita ya, yang terletak di Jalan Ahmad Sadili, Rancaikek, Jawa Barat. Tentang perusahaan PT Kopi kita, itu sebagai pedagang biji kopi Indonesia dengan memperdagangkan biji kopi, baik kopi Arabica dan semua teknik kopi yang ada di Indonesia. Kita selanjutnya ada visi misi ya. Visi misi dari company profile ini membuat produk kopi dari Indonesia, kopi terbaik di dunia. Untuk misinya memperkenalkan kopi Indonesia supaya dapat bersaing di kancah internasional. Terus untuk menghijaukan hutan yang gundul. Selanjutnya ada jenis kopi yang kita jual. Di sini ada jenis Arabica ya, karena yang cocok di tanah di daerah sini itu kopi Arabica. Yang lainnya sebenarnya bagus, cuman yang lebih bagus itu Arabica. Selanjutnya di sini ada trade map ya. Trade map itu untuk mengetahui data buyer yang kita akan hubungi atau kita akan memasarkan sesuatu barang atau kopi ya. Setelah trade map ada in-export, sama in-export juga sebetulnya untuk mengetahui data buyer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daya dan teman-teman akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah manajemen ekspor dan impor. Di pelajaran manajemen ekspor dan impor, saya jadi tahu mengenai kegiatan produk barang atau jasa yang dikirim ke luar negeri disebut ekspor. Contohnya, kita menjual barang atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Sementara kegiatan membeli suatu barang, produk atau barang dari luar negeri disebut impor. Contoh dari impor, Indonesia yang tidak memiliki produk gandum, yang mana harus mendatangkan produk gandum dari negeri lain agar bisa memenuhi gandum dalam negeri. Jadi untuk manfaat impor itu kita bisa memenuhi kebutuhan di negara. Lalu mengapa negara melakukan kegiatan ekspor dan impor? Karena ingin memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian negara. Tugas yang kedua adalah pengalaman saat mencari supplier. Saat mencari supplier tidaklah mudah. Kita harus tahu dulu kualitasnya bagus apa tidak. Sama harus tahu juga kayak bibit, bobot, supplier, supaya kita tahu pada pembeli sebelumnya. Dan juga kita jangan tergiur dengan harga atau biaya yang murah dan harus
menimbangkan konsisten. Konsisten ini adalah suatu hal yang penting dan harus diperhatikan. Kadang ada saja supplier yang harus diperhatikan dan ada saja supplier yang ada kendala dalam pengiriman barang. Jika kita ragu terhadap kualitas yang dijanjikan calon supplier, kita harus minta sampel dulu supaya kita tahu baik keburuknya kualitas produk tersebut. Kita juga harus tahu dan waspada